Selamat datang kembali di Rumah Sehat Lansia, tempat di mana kita selalu berbagi informasi berharga untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Pada kesempatan kali ini, tim Rumah Sehat Lansia akan mengajak Anda memahami sebuah topik yang sangat krusial, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia 50 tahun ke atas. Ini adalah tentang bagaimana menjaga kekuatan otot, sebuah fondasi penting untuk kemandirian dan vitalitas. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami akan mengalami perubahan, dan salah satu yang paling signifikan adalah potensi kehilangan massa otot. Namun, jangan khawatir, karena ada banyak cara untuk memperlambat, bahkan mencegah proses ini. Video ini akan memaparkan secara mendalam mengenai 7 jenis makanan yang terbukti secara ilmiah dapat menjadi sekutu terbaik Anda dalam mempertahankan kekuatan dan massa otot. Mari kita selami bersama rahasia nutrisi yang dapat membuat perbedaan besar dalam perjalanan penuaan yang sehat. Tim Rumah Sehat Lansia ingin membahas sebuah permasalahan yang seringkali luput dari perhatian, namun memiliki dampak besar pada kualitas hidup lansia. Sarkopenia, atau kehilangan massa otot. Ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan kondisi serius yang dapat mengurangi kekuatan, keseimbangan, dan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Bayangkan saja, seseorang yang dulunya lincah dan kuat, kini mulai kesulitan mengangkat barang belanjaan, naik tangga, atau bahkan hanya berdiri dari posisi duduk tanpa bantuan. Ini adalah realita yang dihadapi banyak lansia akibat sarkopenia. Kehilangan massa otot ini terjadi secara progresif seiring bertambahnya usia. Setelah usia 30 tahun, seseorang bisa kehilangan 3-8 massa otot per dekade, dan laju ini meningkat setelah usia 60 tahun. Faktor-faktor penyebabnya sangat beragam. Pertama, ada perubahan hormonal. Kadar hormon pertumbuhan dan testosteron yang berperan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan otot cenderung menurun. Kedua, terjadi penurunan sintesis protein otot. Tubuh lansia menjadi kurang efisien dalam mengubah protein yang dikonsumsi menjadi massa otot baru. Ketiga, gaya hidup yang kurang aktif atau sedenter juga berkontribusi besar. Ketika otot tidak digunakan, mereka akan melemah dan menyusut. Keempat, asupan nutrisi yang tidak memadai, terutama protein, seringkali menjadi masalah. Banyak lansia mungkin mengalami penurunan nafsu makan atau kesulitan mengunyah, sehingga asupan protein mereka tidak mencukupi kebutuhan tubuh untuk menjaga otot. Dampak dari sarkopenia sangatlah luas. Secara fisik, seseorang akan merasakan penurunan kekuatan dan daya tahan. Aktivitas sederhana seperti berjalan jauh, mengangkat cucian, atau berkebun menjadi lebih sulit dan melelahkan. Risiko jatuh juga meningkat secara signifikan karena keseimbangan yang buruk dan otot kaki yang lemah. Jatuh pada lansia seringkali berujung pada cedera serius, seperti patah tulang pinggul, yang dapat membatasi mobilitas secara permanen dan bahkan mengancam jiwa. Selain itu, sarkopenia juga berhubungan dengan penurunan metabolisme. Otot adalah jaringan yang aktif secara metabolik. Artinya semakin banyak otot yang dimiliki, semakin banyak kalori yang dibakar tubuh, bahkan saat istirahat. Dengan berkurangnya massa otot, metabolisme melambat, yang dapat menyebabkan penambahan berat badan dan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Lebih jauh lagi, sarkopenia juga mempengaruhi aspek psikologis. Contoh, kehilangan kemandirian dapat menyebabkan perasaan frustrasi, kesedihan, bahkan depresi. Seseorang mungkin merasa menjadi beban bagi keluarga atau kehilangan rasa percaya diri. Aktivitas sosial yang dulunya dinikmati, seperti jalan-jalan dengan teman atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, mungkin menjadi terbatas karena keterbatasan fisik. Ini bisa menyebabkan isolasi sosial yang pada gilirannya memperburuk kesehatan mental. Tim Rumah Sehat Lansia menyadari bahwa banyak lansia dan keluarga mereka mungkin belum sepenuhnya memahami ancaman sarkopenia ini. Mereka mungkin menganggap kelemahan sebagai bagian alami dari penuaan yang tidak dapat dihindari. Padahal, dengan intervensi yang tepat, terutama melalui nutrisi dan aktivitas fisik, banyak dari dampak negatif sarkopenia dapat dicegah atau diminimalkan. Oleh karena itu, penting sekali untuk menyebarkan kesadaran tentang permasalahan ini dan memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Video ini hadir untuk memberikan harapan dan panduan, menunjukkan bahwa menjaga kekuatan otot di usia senja bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan strategi yang tepat
dimulai dari piring makan kita. Tim Rumah Sehat Lansia kini akan membahas secara rinci 7 jenis makanan yang telah terbukti memiliki peran penting dalam mencegah kehilangan massa otot, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Makanan-makanan ini bukan hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi esensial yang mendukung kesehatan otot. Pertama, ada biji bunga matahari. Biji kecil ini adalah pembangkit tenaga protein nabati. Protein sangat penting untuk perbaikan dan pembangunan jaringan otot. Selain itu, biji bunga matahari juga kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otot dari kerusakan oksidatif, sekaligus meningkatkan daya tahan fisik. Lebih lanjut, biji bunga matahari mengandung magnesium dan selenium. Magnesium berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk produksi ATP, molekul energi utama yang digunakan otot untuk berkontraksi. Selenium, di sisi lain, adalah mineral penting yang mendukung fungsi tiroid dan sistem kekebalan tubuh. Keduanya secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan otot. Kedua, mari kita beralih ke kacang hazelnut. Kacang hazel menawarkan protein berkualitas tinggi yang relatif mudah dicerna. Ini adalah poin penting, karena seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan cenderung melambat, sehingga kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan bisa menurun. Dengan protein yang mudah dicerna, tubuh dapat lebih efisien memanfaatkan asam amino untuk sintesis protein otot. Kacang hazel juga kaya akan vitamin B6, asam folat, dan magnesium. Vitamin B6 dan asam folat berperan dalam metabolisme energi dan pembentukan sel darah merah yang penting untuk transportasi oksigen ke otot. Magnesium, seperti yang disebutkan sebelumnya, esensial untuk fungsi otot yang optimal. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa konsumsi hazelnut dapat membantu mengurangi peradangan, termasuk peradangan pada otot yang menua. Ketiga, ada biji wijen. Meskipun ukurannya kecil, biji wijen adalah sumber nutrisi yang luar biasa. Mereka menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan seng. Kalsium tentu saja dikenal untuk kesehatan tulang, tetapi juga vital untuk kontraksi otot yang tepat. Zat besi penting untuk pembentukan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke otot, sehingga mendukung daya tahan. Seng berperan dalam berbagai proses enzimatik, termasuk perbaikan jaringan, untuk memaksimalkan penyerapan nutrisinya. Tim Rumah Sehat Lansia menyarankan untuk menggiling biji wijen menjadi pasta, seperti tahini, yang dapat ditambahkan ke berbagai hidangan. Keempat, kita akan membahas inti sawit. Inti sawit, atau lebih tepatnya minyak inti sawit, kaya akan trigliserida rantai menengah MCT. MCT adalah jenis lemak yang unik, karena cepat dipecah dan diubah menjadi energi oleh tubuh, tanpa perlu melalui proses pencernaan yang panjang, seperti lemak lainnya. Ini berarti otot dapat dengan cepat mendapatkan pasokan energi yang dibutuhkan, yang sangat bermanfaat, terutama bagi lansia yang mungkin memiliki pencernaan yang lebih lambat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi MCT dapat berkorelasi dengan peningkatan kekuatan genggaman, sebuah indikator umum kekuatan otot secara keseluruhan. Selain itu, inti sawit juga mengandung vitamin A dan E, antioksidan yang melindungi sel-sel otot dari kerusakan radikal bebas. Kelima, kacang merah. Kacang merah adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan terjangkau. Selain protein, mereka mengandung zat besi dan lisin. Lisin adalah asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Lisin berperan penting dalam sintesis protein dan juga merangsang regenerasi otot. Zat besi dalam kacang merah juga membantu meningkatkan sirkulasi darah, memastikan otot mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Menariknya, kacang merah juga memiliki sifat diuretik ringan, yang dapat membantu fungsi ginjal dan mendukung pemulihan otot setelah beraktivitas. Keenam, kapulaga. Rempah aromatik ini mungkin tidak langsung terpikirkan sebagai makanan untuk otot, tetapi kapulaga memiliki manfaat yang signifikan. Kapulaga mengandung mangan, mineral penting yang berperan dalam penyerapan kalsium. Kalsium, seperti yang telah disebutkan, sangat penting untuk kontraksi otot dan juga menjaga kesehatan tulang, yang merupakan penopang bagi otot. Minyak atsiri yang terkandung dalam kapulaga juga diketahui dapat membantu merangsang sirkulasi darah di sekitar otot. Hening, aliran darah berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke otot, serta lebih efisien dalam membuang produk limbah. Tim Rumah Sehat Lansia menyarankan untuk menggabungkan kapulaga dengan jahe segar untuk meningkatkan manfaatnya, karena jahe juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Ketujuh, dan terakhir,
adalah ubi jalar. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ringkasan awal, ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik, yang merupakan bahan bakar utama bagi otot. Selain itu, ubi jalar kaya akan vitamin A, vitamin C, dan kalium. Kalium adalah elektrolit penting yang berperan dalam kontraksi otot dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kram otot dan kelemahan. Dengan menyediakan energi yang stabil dan nutrisi pendukung, ubi jalar menjadi pilihan yang sangat baik untuk mendukung fungsi otot secara keseluruhan. Tim Rumah Sehat Lansia menekankan bahwa memasukkan makanan-makanan ini ke dalam diet harian adalah langkah proaktif yang dapat membantu menjaga kekuatan dan energi seiring bertambahnya usia. Ini adalah bahan pokok yang praktis, sederhana, dan kaya nutrisi yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai resep. Setelah memahami permasalahan sarkopenia dan mengetahui jenis-jenis makanan yang dapat membantu, tim Rumah Sehat Lansia akan memberikan solusi dan saran praktis untuk mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah memberdayakan setiap lansia untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga kekuatan otot dan kemandirian. Solusi pertama dan paling mendasar adalah diversifikasi asupan protein. Meskipun video ini menyoroti protein nabati, penting untuk diingat bahwa protein hewani seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan produk susu juga merupakan sumber protein lengkap yang sangat baik. Kombinasi protein nabati dan hewani akan memastikan tubuh mendapatkan semua asam amino esensial yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki otot. Saran praktisnya adalah mencoba untuk memasukkan sumber protein dalam setiap kali makan. Misalnya, sarapan bisa berupa telur orak-arik dengan taburan biji wijen, makan siang dengan sup kacang merah dan sedikit daging ayam, dan makan malam dengan ikan panggang dan sayuran. Kedua, perhatikan porsi dan frekuensi makan. Lansia seringkali memiliki nafsu makan yang menurun atau merasa cepat kenyang. Daripada mencoba makan porsi besar dalam satu waktu, tim Rumah Sehat Lansia menyarankan untuk makan dalam porsi kecil, namun lebih sering. Ini dapat membantu memastikan asupan nutrisi yang cukup sepanjang hari. Misalnya, selain 3 kali makan utama, sisipkan 2 hingga 3 camilan sehat yang kaya protein, seperti segenggam biji bunga matahari, yogurt dengan hazelnut cincang, atau smoothie yang diperkaya protein. Ketiga, kreatif dalam mengolah makanan. Beberapa makanan yang disebutkan, seperti biji wijen atau inti sawit, mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tim Rumah Sehat Lansia mendorong untuk bereksperimen dengan resep baru. Biji wijen bisa ditaburkan di atas salad, sup, atau bahkan roti. Tahini pasta wijen bisa menjadi saus untuk sayuran atau sebagai bahan dasar hummus. Inti sawit dalam bentuk minyak bisa digunakan untuk menumis atau sebagai tambahan dalam smoothie. Kapulaga bisa ditambahkan ke teh, kopi, atau hidangan manis, dan gurih untuk aroma dan manfaat kesehatannya. Ubi jalar bisa dipanggang, direbus, atau dibuat sup. Keempat, hidrasi yang cukup. Air adalah komponen penting dari setiap sel tubuh, termasuk sel otot. Dehidrasi dapat menyebabkan kelelahan dan kram otot. Saran dari tim Rumah Sehat Lansia adalah minum air putih secara teratur sepanjang hari, bahkan jika tidak merasa haus. Hindari minuman manis berlebihan yang hanya menambah kalori kosong. Teh herbal dengan sedikit kapulaga juga bisa menjadi pilihan yang menyegarkan dan bermanfaat. Kelima, aktivitas fisik yang teratur. Nutrisi adalah fondasi, tetapi otot juga perlu dirangsang untuk tumbuh dan mempertahankan kekuatannya. Tim Rumah Sehat Lansia sangat menyarankan untuk mengombinasikan diet sehat dengan program latihan kekuatan yang sesuai usia. Ini tidak harus angkat beban berat. Latihan dengan beban tubuh seperti berdiri dari kursi, naik tangga, atau menggunakan beban ringan seperti botol air bisa sangat efektif. Konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis untuk merancang program latihan yang aman dan efektif. Berjalan kaki secara teratur pun sudah merupakan langkah awal yang baik. Keenam, konsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Jika ada kekhawatiran khusus tentang asupan nutrisi atau kondisi kesehatan tertentu, tim Rumah Sehat Lansia sangat menyarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi terdaftar atau dokter. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih personal dan membantu merancang rencana diet yang paling sesuai. Ketujuh, kesabaran dan konsistensi.
Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Membangun dan mempertahankan massa otot membutuhkan waktu dan konsistensi dalam menerapkan kebiasaan makan sehat dan aktivitas fisik. Tim Rumah Sehat Lansia mendorong untuk tidak mudah menyerah dan merayakan setiap kemajuan kecil. Ingatlah bahwa setiap gigitan makanan bergizi dan setiap langkah kecil dalam aktivitas fisik adalah investasi untuk masa depan yang lebih kuat dan mandiri. Dengan menerapkan solusi dan saran ini, Tim Rumah Sehat Lansia yakin bahwa setiap individu, terutama yang berusia di atas 50 tahun, dapat secara signifikan mengurangi risiko sarkopenia dan menikmati kehidupan yang lebih aktif dan berkualitas. Sebagai penutup dari pembahasan yang mendalam ini, Tim Rumah Sehat Lansia ingin menyimpulkan poin-poin kunci yang telah dibahas mengenai pentingnya menjaga massa otot dan peran nutrisi dalam proses tersebut, khususnya bagi individu yang memasuki usia senja. Permasalahan sarkopenia atau kahilongan massa otot seiring bertambahnya usia adalah tantangan kesehatan yang nyata dan memiliki dampak luas pada kualitas hidup, kemandirian, serta risiko penyakit kronis. Ini bukan sekadar bagian tak terhindarkan dari penuaan, melainkan kondisi yang dapat diatasi dan bahkan dicegah. Dengan pendekatan yang tepat, kita telah melihat bagaimana faktor-faktor seperti perubahan hormonal, penurunan sintesis protein otot, gaya hidup sedenter, dan asupan nutrisi yang tidak memadai berkontribusi terhadap terjadinya sarkopenia. Dampaknya sangat signifikan, mulai dari penurunan kekuatan fisik dan peningkatan risiko jatuh, hingga perlambatan metabolisme yang berujung pada masalah berat badan dan penyakit. Lebih dari itu, sarkopenia juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan sosial, menyebabkan hilangnya kemandirian, depresi, dan isolasi. Oleh karena itu, kesadaran akan permasalahan ini adalah langkah pertama yang krusial. Namun, kabar baiknya adalah ada solusi yang sangat praktis dan dapat diakses oleh banyak orang melalui pilihan makanan yang cerdas. Video ini telah menyoroti 7 jenis makanan yang kaya nutrisi dan memiliki peran spesifik dalam mendukung kesehatan otot. Biji bunga matahari dengan protein nabati dan vitamin E-nya, kacang hazel dengan protein mudah cerna dan vitamin B6, biji wijen yang kaya kalsium dan zinc, inti sawit dengan MCT sebagai sumber energi cepat, kacang merah sebagai sumber protein nabati dan lisin, serta kapulaga dengan mangan dan kemampuannya meningkatkan sirkulasi, semuanya adalah pahlawan nutrisi yang dapat membantu mempertahankan dan bahkan membangun kembali massa otot. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ringkasan awal, Tim Rumah Sehat Lansia juga menambahkan ubi jalar sebagai sumber karbohidrat kompleks dan elektrolit penting yang mendukung fungsi otot secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa makanan-makanan ini bukan sekadar daftar bahan, melainkan komponen dari sebuah strategi nutrisi yang lebih besar. Mengintegrasikan mereka ke dalam diet harian adalah kunci. Ini berarti memperhatikan asupan protein yang cukup dari berbagai sumber, baik nabati maupun hewani. Ini juga berarti memperhatikan porsi dan frekuensi makan. Memilih porsi kecil, namun lebih sering untuk memastikan asupan nutrisi yang konsisten sepanjang hari. Kreativitas dalam mengolah makanan juga sangat dianjurkan, sehingga makanan bergizi ini dapat dinikmati dalam berbagai bentuk dan tidak membosankan. Selain nutrisi, hidrasi yang cukup juga merupakan fondasi penting. Air adalah pelarut bagi banyak reaksi kimia dalam tubuh, termasuk yang terjadi di otot. Tanpa hidrasi yang memadai, otot tidak dapat berfungsi secara optimal. Yang tak kalah pentingnya adalah aktivitas fisik yang teratur. Nutrisi memberikan bahan bakar dan bahan bangunan, tetapi stimulus dari latihan kekuatanlah yang memberi sinyal kepada otot untuk tumbuh dan mempertahankan kekuatannya. Latihan kekuatan tidak harus rumit atau intens. Bahkan gerakan sederhana dengan beban tubuh pun dapat memberikan manfaat besar. Konsultasi dengan profesional kesehatan untuk merancang program latihan yang aman dan efektif adalah langkah bijak. Akhirnya, Tim Rumah Sehat Lansia ingin menekankan pentingnya kesabaran dan konsistensi. Perjalanan menjaga kesehatan otot adalah sebuah maraton, bukan sprint. Hasil tidak akan terlihat dalam semalam, tetapi dengan dedikasi dan komitmen terhadap kebiasaan sehat, setiap individu dapat meraih kekuatan dan kemandirian yang lebih baik di usia senja. Dengan menggabungkan pengetahuan tentang nutrisi yang tepat dengan gaya hidup aktif, setiap lansia memiliki potensi untuk menikmati masa tua yang penuh vitalitas dan kualitas hidup yang optimal. Ini adalah pesan harapan dan dorongan dari Rumah Sehat Lansia. Demikianlah pembahasan mendalam kita di Rumah Sehat Lansia kali ini, mengenai bagaimana nutrisi dapat menjadi kunci utama dalam menjaga kekuatan otot
terutama bagi Anda yang telah memasuki usia emas. Tim Rumah Sehat Lansia berharap informasi tentang biji bunga matahari, kacang hazel, biji wijen, inti sawit, kacang merah, kapulaga, dan ubi jalar ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk perubahan positif dalam pola makan Anda. Ingatlah, menjaga massa otot bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang mempertahankan kemandirian, vitalitas, dan kualitas hidup di usia senja. Jangan pernah meremehkan kekuatan makanan yang Anda konsumsi. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan teruslah menjaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di video Rumah Sehat Lansia berikutnya, di mana kita akan terus berbagi tips dan informasi bermanfaat untuk masa tua yang sehat dan bahagia. Salam sehat.